Sudah kelihatan. Kalau aku udah ya. Kalau teman-teman yang lain apakah sudah kelihatan slide-nya Mbak Hana? Sudah, oke. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang cara-cara mencari bantuan. Jadi, kepada siapa aja sih kita harus mencari bantuan, terus kapan kita harus mencari bantuan. Nah, untuk memulainya, kita akan mengadakan kuis dulu. Jadi, nanti teman-teman semua bisa jawab kuisnya lewat chat. Bisa, teman-teman? Ya teman-teman, kayak kemarin waktu kita main mitos atau fakta. Nah kali ini kita akan ada kuis juga. Ya, oke. Kuisnya apa, Mbak Hanan? Silakan dibuka. Kuisnya adalah tebak siapa aku. Oke, kayaknya seru nih ya. Gimana sih kuisnya Mbak Hanan? Kita akan lihat segera teman-teman. Ya. Yang pertama. Nah, yang pertama tebak siapakah aku? Aku adalah gangguan perasaan yang bertahan dan terus-menerus kehilangan minat, merasa bersalah, merasa tidak ada harapan atau tidak berharga, cepat merasa lelah, mengalami masalah konsentrasi dan kehilangan selera makan. Selain itu juga kehilangan rasa senang dan ada pikiran untuk bunuh diri. Kira-kira ini gangguan apa ya teman-teman ya? Bisa jawabnya lewat chat? Ada yang masih ingat nggak teman-teman ini gangguan apa sih? Dari ciri-cirinya nih kira-kira gangguan apa ya? Ada yang masih ingat nggak kemarin? Ada gangguan perasaan yang bertahan. Terus, oke, Miss Tachul menjawab, depresi kah? Depresi. Oke, ada yang lain mungkin sebelum yang lain? Yang lain ada nggak nih yang mau menebak apakah benar kata-kata yang Miss Tachul? Tebakannya Miss Tachul? Silakan teman-teman boleh menebak apa? Ada yang ingat nggak kemarin yang sudah dijelaskan? Iya nih, dari ciri-cirinya nih kira-kira apa ya? Cuman Miftahul aja nih yang bisa jawab nih. Yang lain jawab dong. Yang lain mana ya suaranya ya? Atau kita perlu tanya sama yang lain mungkin Mbak Hanan? Mungkin Evi? Kalau Evi, menurut Evi ini gangguan apa Evi? Atau udah pada lupa kali ya Mbak Hanan ya? Jadi kira-kira benar nggak nih kata-kata jawabannya Miss Tachul nih? Kalau kita ini lihat jawabannya ya. Depresi, jawabannya adalah ya, betul sekali. Gangguan mood depresi. Jawabannya adalah gangguan mood depresi. Ore, selamat buat Miss Tachul karena udah benar jawabnya. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya ya teman-teman buat kuis yang selanjutnya. Yang selanjutnya, siapakah aku? Aku adalah gangguan mood yang memiliki episode berulang. Pada waktu tertentu mengalami kenaikan energi atau perasaan senang, atau biasa disebut mania. Dan pada waktu tertentu mengalami penurunan energi atau yang disebut depresi. Kira-kira ini gangguan apa ya? Silakan, ada yang bisa jawab. Kalau tadi kan depresi jawabnya ya, bisa lewat chat. Kalau tadi bipolar mood, oke. Jawaban dari Rika. Kira-kira benar nggak nih Mbak Anan ya? Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menebak? Kira-kira ada. Oke, di sini ada jawaban dari Miftachul, dari Ayesha. Bipolar mood. Oke, udah ada 3 orang yang jawab nih Mbak Anan. Kita lihat kira-kira jawaban yang benar adalah. Kira-kira jawabannya apa ya? Yeay, benar sekali. Gangguan mood bipolar. Yeay, selamat buat
Rika, Miss Tachul, dan Ayesa. Dan Oke. Ayesa. Oke, Lanjut selanjutnya lagi ya, adalah Mbak Anan ya. siapakah aku? Aku adalah gangguan perasaan takut diamati, takut mendapat penilaian oleh halayak ramai, dan takut mempermalukan diri sendiri di depan umum. Selain itu, aku kerap merasa khawatir saat melakukan sesuatu yang menurutku memalukan. Misalnya tersipu, berkeringat, atau tampil tidak kompeten. Nih saya Nah, kasih kisi-kisinya nih. Ini biasanya gangguan ini tuh kayak sosial-sosial gitu. Kira-kira apa ya? woi, dari Tika dan Widya langsung Dede nih ya, yang Mbak jawab. Hanan ya. Gangguan kecemasan sosial Dan katanya kecemasan. nih. Ada yang jawab Oke, gangguan kita lihat kecemasan? Kita lihat jawabannya. jawabannya. Apa kabar? Terereng. Yeay, benar Yeay, benar sekali. banget. Kecemasan Jawabannya adalah kecemasan sosial. sosial. Oke. Bagus sekali teman-teman. Ini kayaknya memperhatikan banget ya Mbak Hanan ya kemarin ya waktu dijelasin ya. Iya, Oke. Lanjut lagi. Iya, ini juga menarik terus yang gangguannya. selanjutnya, siapakah aku? Aku adalah gangguan yang memiliki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang, serta perilaku kompulsif. Pikiran dan tindakan tersebut berada di luar kendali seseorang, meskipun orang tersebut mungkin tidak ingin memikirkan atau melakukan hal tersebut. Ia tidak berdaya untuk menghentikannya. Contohnya ini adalah mencuci tangan 7 kali setelah menyentuh sesuatu yang mungkin kotor. Kira-kira apa ya teman-teman ya jawabannya ya? Ini Ayesa udah langsung jawab nih Mbak Hanan tadi. Waktu dibacain soalnya aja udah langsung jawab. Woi, keren banget nih Mbak Ayesa, wakil ketua OSIS soalnya ya. Ya, Ayesa jawabannya OCD. OCD. Terus Widya juga OCD. Obsesif kompulsif. Wah, keren banget. Ini kayaknya kemarin nyimak banget ya Mbak Hanan ya kayaknya ya. Waktu pemaparan kemarin ya. Oh, nih. Keren banget nih emang. Ya. Anak-anak SMA Oke, kita Sula lihat 3 jawabannya emang ya. keren-keren. Kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Obsesif kompulsif. Oke, selamat buat teman-teman yang udah bisa menjawab kita dengan benar. Ke pertanyaan yang selanjutnya atau udah ya, habis? pertanyaan selanjutnya. Siapakah aku? Ini kayaknya gampang nih, semua orang harus tahu nih. Orang tahu aku adalah gangguan, ya nih. Aku adalah gangguan penggunaan internet untuk bermain game yang terus-menerus dan berulang. Biasanya juga dengan pemain lain, yang menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak tertarik pada kegiatan lain selain bermain game. Jadi ini orangnya tuh kayak main game terus. Kira-kira nama gangguannya apa ya? Betul banget. Ini Miss Tachul sudah menjawab. Oh, Mas Widayat muncul. Iya, Widayat juga udah nih. Langsung jawab. Apakah merasa seperti itu? Soalnya Miss Tachul dan Mas Dayat ini mungkin suka banget main game online kali ya ini ya. Jadi kayak gercep nih soalnya nih. Gercep ya. Mungkin relate soalnya ya Nan ya. Gak apa-apa, tenang aja, tenang. Oke, Rika juga menjawab. Jadi jawabannya adalah kecanduan game. Mereka sebagian besar jawabnya adalah kecanduan game. Kita lihat betul sekali jawabannya, teman-teman. Yeay, tepuk tangan. Jawabannya adalah kecanduan game. Oke. Yang selanjutnya. Ini yang terakhir nih. Jadi, siapakah aku? Aku adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kira-kira apa ya ini ya? Wes, ini langsung dijawab oleh Ayesa, bullying. Widya juga jawabnya bully, terus Ayesa menulis atau Widya tadi jawabnya bullying, Miss Tachul juga bullying. Oke, bagus banget teman-teman. Ini kayaknya benar-benar merhatiin ya kemarin waktu disampaikannya. Arika juga menjawab bullying. Oke, benar sekali. Banget. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Kita tepuk tangan masing-masing ya teman-teman. Oke, apa namanya? Ini kayaknya pada merhatiin semua ya Mbak Hanan kemarin ya, pada nyimak ya. Waktu iya nih, alhamdulillah nih pada paham semua. Oke, nah sekarang teman-teman saya bakalan ngasih ini, kita akan pakai Mentimeter kayak yang kemarin. Ini saya sabar ya, di sini ada di mana?
Linknya sebentar, lagi di copy dulu. Oh, ini dia. Silakan teman-teman, sudah saya share di chat ya, di menti.com. Mungkin Hanan bisa stop sharing dulu, Nan, biar gantian sama saya, sama aku. Ya, buat teman-teman bisa langsung aja diklik di sini, menti.com-nya. Langsung aja. Sambil kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita ada pertanyaan nih di sini. Apa yang kamu lakukan atau apa sih yang kalian lakukan saat kalian tuh lagi punya masalah gitu kan? Misalnya kalian lagi galau, lagi sedih gitu ya, atau mungkin kayak kemarin ada yang mungkin kayak susah ngelola emosi kayak gitu kan, ngerasa kok kayaknya aku gampang baper sekarang itu. Oke, udah ada yang jawab di sini, satu orang bercerita kepada teman. Oke, bagus banget. Yang Oke, ini udah ada yang jawab lagi. Menceritakan kepada seseorang yang kita percaya dan meminta pendapatnya, serta apa nih? Saya kebaca. Serta belajar apa yang telah terjadi. Oke, bagus banget. Oke, ada yang lainnya mungkin? Atau Mbak Hanan mungkin mau sharing, atau Mas Abid mau sharing mungkin biasanya kalau lagi ada masalah, apa sih yang kalian lakukan? Iya, ini kayak di Prambors itu loh, kan suka kayak gitu ya. Apa sih yang kalian lakukan kalau lagi punya masalah? Gitu. Di sini udah ada yang jawab lagi ya, cerita kepada teman, cerita kepada orang tua, introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah ya, anak Unisula ya Nan ya, soalnya ya Nan ya. Khairul ummah. Terus di sini udah ada yang jawab lagi juga, curhat kepada teman terdekat, memilih untuk mencari kesenangan yang bisa membuat bahagia, introspeksi diri. Oke, bagus banget. Oke, kalau Mbak Hanan sendiri apa Mbak Hanan yang dilakukan kalau lagi mengalami permasalahan? Aku biasanya kalau lagi ada masalah suka cerita ke teman. Oke, jadi halo, iya halo. Oke, jadi suka kalau Hanan juga cerita ke teman ya? Pasti ceritanya ke teman. Oke, ceritanya ke teman. Sama kayak teman-teman di sini mungkin ya. Sudah ada beberapa yang menjawab, ada lagi yang mau jawab mungkin di sini kayaknya kebanyakan cerita ya, cerita ke teman, ke orang tua kayak gitu ya. Ngomong-ngomong ini kelihatan kan layar menti.com-nya? Halo. Oke, ada lagi teman-teman mungkin yang mau mengisi menti.com? Ya, jadi ini ya, tadi ada beberapa yang sudah jawab di sini. Kebanyakan cerita sama teman terdekat gitu ya. Ada yang cerita sama teman, sama orang tua, kemudian mendekatkan diri pada Allah juga ada. Terus curhat kepada teman terdekat dan melakukan hal yang bisa bikin happy gitu ya. Oke, Mbak Hanan, saya kembalikan kepada Anda. Silakan Nan untuk share PPT-nya. Sementara udah dulu ya teman-teman untuk menti.com-nya.
Oke, kita lanjut ya. Suara saya bisa kedengeran kan? Kedengeran. Oke. Nah, karena materi hari ini tentang mencari bantuan, jadi apa sih mencari bantuan itu? Jadi seperti yang bisa teman-teman baca di PowerPoint-nya, bahwa mencari bantuan itu berarti kita sudah mengakui bahwasannya di dalam diri kita itu emang ada suatu masalah, permasalahan yang kita hadapi, dan kita itu tidak bisa menyelesaikannya sendiri, sehingga kita membutuhkan orang lain untuk bisa membantu masalah yang kita hadapi. Nah, dengan mencari bantuan itu, kita juga harus terbuka sama orang yang kita percaya, dan kita juga harus percaya sama orang yang kita datangi untuk mencari bantuan, bahwa orang tersebut itu bisa membantu permasalahan yang kita hadapi. Next, kapan sih kamu perlu mencari bantuan? Jadi teman-teman di sini ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan kapan kalian harus mencari bantuan. Yang pertama itu kalau kalian itu mengalami kondisi sakit secara emosional, atau merasa khawatir, atau merasa takut dan tidak bahagia. Jadi di sini di saat kalian itu sedang dalam tahap yang tidak nyaman dengan diri kalian sendiri, sehingga kalian itu harus mencari orang lain yang bisa membantu menyelesaikan masalah kalian. Kalian itu. Yang kedua adalah saat terhambat dalam mengoptimalkan potensinya. Jadi semisal biasanya kalian itu bisa loh belajar 1 hari itu kira-kira 5 jam gitu, tapi kok aku sekarang nggak bisa ya belajar sehari 5 jam gitu, kayak itu hawanya itu kayak capek, merasa pokoknya tuh pusing atau merasa tidak nyaman. Nah, itu tanda-tanda kalau kalian harus mencari bantuan ke orang lain. Terus perasaan tidak nyaman itu harus terjadi minimal selama 2 minggu. Jadi kalian harus perhatiin mulai kapan sih kalian merasa tidak nyaman dengan diri kalian. Oke, lanjut. Di sini yang pertama adalah kita akan membahas bagaimana cara menolong diri kita sendiri. Jadi dalam menolong diri kita sendiri itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu bantuan informal, bantuan formal, dan bantuan struktural. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk bantuan informal. Jadi untuk bantuan informal ini biasanya bantuan yang kita dapatkan dari orang-orang di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita. Kayak orang tua, kakak atau adik, teman dekat, teman yang biasa dijadikan tempat curhat, keluarga seperti om, tante, atau nenek, dan tetangga. Tentu saja ini orang-orang yang kalian itu percaya bahwa dia itu bisa memberikan bantuan kepada kalian. Yang kedua adalah bantuan formal. Biasanya bantuan-bantuan ini diberikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan profesional seperti profesional medis, psikolog, atau di psikiater. Atau bentuk yang ketiga adalah bantuan struktural. Nah, bantuan struktural ini biasanya kalian temui saat di sekolah, seperti guru wali kelas, guru BK kalian, guru mata pelajaran yang kalian anggap udah deket banget, udah nyaman sama gurunya, atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Gitu. Nah, gimana caranya kalian bisa menolong diri sendiri itu ada 2 caranya. Yang pertama ada cara offline atau tatap muka, dan yang kedua adalah dengan cara online. Tatap muka itu kalian bisa pergi ke biro psikologi atau ke klinik psikologi, terus kalian melakukan konseling di sana. Bisa juga kalian kayak ngobrol sama teman kalian, misal kalian mau curhatnya ke teman, kalian bisa datang ke rumah teman kalian, terus kalian cerita secara langsung. Itu secara tatap muka atau offline. Nah, cara yang kedua, karena sekarang lagi pandemi kayak gini ya, jadi kan sekarang banyaknya tuh semuanya serba online. Nah, kalian tuh bisa juga
konseling online. Nah, kebetulan juga di Fakultas Psikologi Unisula ini punya satu aplikasi konseling online yang bisa kalian unduh. Nih, namanya adalah Live Up. Jadi kalian tinggal download aja Live Up di Google Play, udah ada di Google Play. Nah, itu tuh adalah aplikasi layanan psikologi online yang bisa jadi sahabat kamu, yang kamu andalkan dengan fitur-fitur keren. Di sini fiturnya yang pertama ada konsultasi. Jadi kalian bisa konsultasi ke konselor atau psikolog yang ada di Live Up ini. Kalian bisa milih kira-kira konselor atau psikolog mana ya yang buat kalian itu nyaman untuk menceritakan permasalahan kalian. Nah, yang kedua itu ada diaryku, di mana kalian bisa mengungkapkan perasaan-perasaan kalian dengan menulis diary. Kan sekarang udah zamannya semua online, jadi kalian bisa menulis diary di aplikasi ini. Yang ketiga ada info. Jadi info ini tentang peningkatan pengetahuan kalian tentang kesehatan mental. Jadi di sini banyak banget info-info tentang kesehatan mental. Yang keempat adalah cek kondisi. Jadi di sini kalau kalian mau tahu kalian itu sedang mengalami apa sih, nah itu kalian bisa cek kondisi kalian di Live Up untuk yang fitur cek kondisi. Atau kalian bisa lihat di Instagramnya @liveup.id atau lihat di YouTube-nya di Live Up Mental Health kayak gitu. Selain Live Up, calon juga ada konselor nih. di Live Up ya, teman-teman. Jadi nanti kalau amin, insya Allah. nanti kalau teman-teman konsultasi di Live Up bakal ketemu sama kita lagi. Kan kalau sama kita udah pada kenal nih teman-teman, jadi betul, bisa lebih nyaman untuk menceritakan masalah-masalah kalian. Benar. Nah, lanjut. selain Live Up, kalian juga ada nih kayak pijarpsikologi.org, Ibunda atau Calm. Jadi itu di Instagram kan sekarang juga udah banyak tuh tentang biro-biro psikologi online yang bisa membantu menyelesaikan masalah kalian. Kayak gitu. Nah, untuk yang slide ini, bisa nggak teman-teman nyalain videonya? Karena kita mau ada praktek sedikit untuk gimana sih caranya kita tuh menenangkan diri kita sendiri. Ya, bisa, oke, silakan teman-teman kalau yang bisa on cam, silakan dibuka kameranya. Silakan. Termasuk Mas Abid atau Mbak Niken juga boleh. Ini jajan Mas Abidnya ketiduran seperti biasa. Gitu. Enggak, Mbak. Baru ada tugas negara. Oh, Abid bangun ternyata. Oke. Jadi kalau kita lagi panik atau cemas atau deg-degan atau tegang, kira-kira apa nih Mbak Hanan yang bisa kita lakukan nih? Oke. Ini kayaknya nggak ada yang mau nyalain kameranya ya. Mungkin masih malu. Kalian bisa lihat, ya. Bisa lihat kita. Aja ke saya. Bisa lihat ke kita nih caranya biar kalian itu bisa menenangkan diri kalian sendiri. Ini contoh yang pertama, saat kamu merasa panik, cemas, deg-degan atau tegang. Oh, ada Mas Abid. Hai Abid. Mas Abid. Hai Abid. Hai, Pak. Nah, kalau semisal kalian lagi panik, cemas atau deg-degan tegang gitu, kalian bisa mencoba teknik yang pertama ini. Tekniknya adalah bernafas. Bernafaslah dengan tenang. Cari tempat yang tenang, duduklah dengan kaki menapak di lantai. Kalau semisal teman-teman nggak nyaman dengan, semisal kita duduk di kursi, terus kakinya menapak di lantai, semisal teman-teman nggak nyaman dengan posisi itu, kalian bisa cari posisi apapun yang menurut kalian itu nyaman. Bisa bersila atau duduk menyandar ke tembok juga nggak apa-apa. Yang penting cari tempat yang tenang. Terus teman-teman bisa mulai menghitung nafas teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4 sambil menarik nafas lewat hidung. Kemudian 5, 6 itu tahan nafas. 7, 8, 9 hembuskan nafasnya lewat mulut.
dan bisa diulangi beberapa kali sampai kamu benar-benar merasa tenang. Kayak gini nih contohnya, misal nih, 1, 2, 3, tahan, 5, 6, 7, 8, 9, hembuskan lewat mulut. Gitu. Semoga nih teman-teman di rumah pada nyobain semua ya. Dihitung, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, terus hitungan ke-5, 6, tahan nafas, terus hitungan ke-7, 8, 9, hembuskan lewat mulut. Ulangi sampai beberapa kali, sampai kalian benar-benar merasa tenang. Nggak panik lagi, nggak cemas lagi, nggak deg-degan lagi, nggak tegang lagi. Pokoknya semuanya itu relax gitu. Oke, jadi ini ya Mbak Hanan, bernafas tuh ternyata penting banget ya. Iya, penting banget. Jadi kan kalau kalian tegang itu kan semua otot-otot itu kan ikut tegang gitu kan. Jadi dengan bernafas dengan tenang, santai, itu tuh bisa membuat otot-otot kalian itu rileks lagi, lebih tenang kayak gitu. Oke, jadi kalau teman-teman lagi panik, ya langkah pertama yang bisa dilakukan adalah bernafas ya. Memastikan bahwa nafasnya itu pelan dan tenang kayak gitu, karena itu akan bisa membantu kalian untuk menenangkan diri kalian sendiri seperti itu. Oke, ya, benar banget. Kita lanjut dulu ke yang selanjutnya nih Mbak Anan. Nah, terus ada kondisi yang kedua saat kalian benar-benar merasa putus asa, merasa sedih atau tertekan, kalian bisa melakukan gerakan ini. Jadi peluk diri kalian, tepuk bahu dan katakan hal-hal positif dari diri kalian. Semisal kamu hebat, kamu kuat, kamu cantik, dan kamu pasti bisa. Gitu. Jadi kita memeluk tubuh kita sendiri, kayak bilang kayak nggak apa-apa, kamu cantik, kamu pintar, kamu bisa, kayak gitu-gitu. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan perasaan kalian di buku diary atau dimanapun yang kalian merasa nyaman untuk menuliskan bagaimana perasaan kalian. Sambil diingat-ingat hal positif apa yang kalian miliki dalam hidup kalian. Seperti itu. Ini juga bisa dilakukan beberapa kali sih. Jadi kayak tenang, kamu pasti bisa, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini saat kamu merasa bosan pada rutinitas atau kamu merasa lelah. Kamu bisa melakukan hal yang kamu sukai atau hobi kamu yang dulu kayaknya aku suka banget deh sama satu hal, tapi kok setelah rutinitas ini tuh kalian jadi meninggalkan hobi kalian gitu. Nah, saat kalian merasa bosan, kalian bisa melanjutkan hobi kalian itu, misal dengan olahraga atau jalan-jalan keluar rumah. Tapi tetap diperhatikan untuk protokol kesehatannya, karena kan sekarang lagi ada pandemi, jadi kalian nggak bisa sembarangan berolahraga atau jalan-jalan keluar rumah. Jadi tetap harus diperhatiin kesehatan kalian. Atau kalian juga bisa, semisal kan sekarang lagi ngetren tuh, lagi pada suka bertanam, bercocok tanam, lagi menanam. Kalian juga bisa, semisal kalian kok capek banget, penat setelah sekolah gitu kan, semisal kalian capek sekolah, kalian bisa kayak merawat tanaman, berbicara dengan tanaman, tanamannya diajak dialog ya, walaupun tanamannya juga nggak jawab ya. Tapi seenggaknya kalian itu... Crash landing on you ya Mbak Anan ya? Ya, jadi tanaman itu diajak omong, jadi kalian bisa mencurahkan perasaan-perasaan kalian itu ke tanaman, kayak gitu. Oke. Aku sama burung, Mbak. Oh, iya sama burung juga bisa tuh. Sama kucing juga bisa ya, Mbak? Ya, bisa. Sama siapa aja lah bisa. Kalau Mas nanti boleh follow Instagram Abid Abdiaziz ya, kalau mau lihat burung-burungnya Abid.
Siapa tahu kalian di rumah ada semut kan, semut yang ada di dinding tuh bisa juga diajak ngobrol. Diajak ngobrol sama semut ya Mbak Anan ya, oke. Ngobrol sama semut. Nah, yang kondisi keempat adalah saat kamu bad mood, saat kamu marah dan susah mengontrol emosi. Nih, kamu bisa menenangkan diri dengan mencari tempat sepi, bernafaslah, dan peluk dirimu. Jadi ini bisa gabungan dari teknik yang pertama dan yang kedua tadi ya. Jadi kalian bernafas dengan hitungan 1, 2, 3, 4, tarik nafas, 5, 6 tahan, 7, 8, 9-nya dihembuskan, dan kalian sambil memeluk tubuh kalian. Jadi bernafas sambil peluk diri, terus tepuk-tepuk, terus bilang ke diri kalian, nggak apa-apa, kayak gitu. Tahan emosinya, kayak gitu. Jangan gampang marah, kayak gitu. Ucapkan hal-hal positif kepada diri kalian, biar kalian itu nggak gampang marah dan bisa mengontrol emosi kalian. Terus kalian juga bisa menuliskan perasaan kalian ke diary atau kemanapun yang menurut kalian nyaman, atau bisa menceritakan permasalahan kalian ke teman-teman kalian yang kalian anggap nyaman dan bisa kalian percaya untuk menjaga kerahasiaan. Terus cara yang ketiga adalah lakukan kegiatan fisik atau seni untuk menyalurkan energimu, seperti olahraga atau ada yang bisa main gitar, mungkin bisa main gitar untuk meredam emosinya. Kalau Mas Abid nulis puisi nih ya, Mas Abid ya. Iya Mbak, kadang-kadang kalau lagi mood aja. Ya, bisa menulis puisi atau menulis cerita pendek, bisa juga cerpen-cerpen. Oke, jadi intinya harus ada olahraga sama seni gitu ya Mbak Hanan ya, untuk mengelola emosi banget dengan lebih baik ya. Oke deh. Iya. Oke, mungkin kita lanjut lagi dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini pertanyaan untuk kalian nih. Kalian bisa menjawab, nanti dinyalain ya mic-nya ya. Belum yang itu kan. Ada pertanyaan nih, apa yang bisa... Oke, lanjut. Oh ya, belum. Apa yang bisa kamu lakukan saat mengalami masalah? Nih, semisal kamu lagi ada masalah, coba kamu itu memiliki ritme tidur yang cukup, memiliki rutinitas hidup sehat seperti tidur yang cukup, makan tepat waktu, terus konsumsi air minum, air putih yang cukup, itu bisa sedikit demi sedikit menurunkan masalah yang kalian hadapi. Terus yang kedua juga bisa sayangi dirimu. Jadi kalian menyayangi diri kalian sendiri untuk biar nggak cepat marah kayak gitu. Atau ada kekurangan-kekurangan yang kalian miliki itu kalian bisa lebih menerima kekurangan itu. Terus ingatlah bahwa it's okay not to be okay. Ini kayak judul film, judul drama gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian itu memiliki masalah gitu. Yang penting kalian itu berusaha untuk memperbaiki masalah yang kalian miliki. Jadi jangan terpaku dengan kesalahan atau kelemahan yang kalian miliki. Jadi kalian itu berusaha untuk memperbaiki kelemahan dan kesalahan kalian. Selanjutnya bisa meminta tolong pada orang lain. Jadi seperti tujuan dari kita adalah untuk membentuk peer counselor, jadi untuk biar orang-orang itu bisa bercerita kepada kalian tentang masalah-masalah yang mereka miliki. Terus istirahatlah saat kamu memang lelah. Jadi otak ini kan juga butuh istirahat gitu. Jadi kalian gak apa-apa kalau kalian itu mau istirahat kayak gitu. Selanjutnya adalah ingat bahwa kalian itu tidak sendirian di muka bumi ini. Kalian masih punya orang tua, masih punya adik, punya kakak, punya kakek, punya nenek, punya om, punya teman, dan orang-orang lain yang hidup bareng kalian gitu di sini. Jadi kalian jangan merasa sendirian kayak gitu.
Next. Nah, ini kepada siapa atau kemana kamu bisa meminta bantuan? Ini aku mau tanya nih ke teman-teman semua. Nanti coba dijawab ya. Jawabnya nyalain mic-nya aja. Semisal kalian itu dibully di sekolah, kira-kira kalian akan cari bantuannya kemana nih? Halo? Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Iya, iya. Ya, nih Widayat nih yang udah jawab. Iya, mungkin Dayat boleh cerita. Kalau misalnya Dayat jadi korban bully di sekolah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Dayat? Kemana kamu bisa meminta bantuan? Tajak tarung, Kak. Waduh. Itu namanya membalas kekerasan dengan kekerasan itu. Oke, mungkin kalau... Kayak Kenji, barbar. Soalnya kan aku orangnya diem. Oh, gitu. Kira-kira Dayat mau nggak kalau misalnya lagi jadi korban bully, terus kamu bakal ini nggak cerita nggak gitu ke temen atau ke orang tua atau ke guru gitu? Temen. Ke temen ya biasanya. Oke. Jadi kalau Dayat kalau dibully bakal cerita sama teman gitu ya. Oke. Ada di sini pernah nggak ada yang tahu, ada yang pernah menjadi korban bully mungkin? Atau ada Kita yang pernah korban bully. Oh, Miftah pernah menjadi korban bully ya. Gimana Miftah Cul? Miftah Cul pengalamannya pernah jadi korban bully? Itu ngarang Bu Widayat, Bu. Soalnya buta. Oh, oke. Oke, kalau misalnya jadi korban bully, sebaiknya kita gimana ya teman-teman? Apakah kita cukup dengan cerita sama teman atau kita perlu cerita nih sama guru atau sama orang tua kita? Kira-kira gimana nih teman-teman? Yang lain boleh berpendapat loh. Atau mungkin di chat bisa boleh, kalau misalnya menurut kalian, kalau ada yang menjadi korban bullying, baiknya gimana nih? Apakah disimpan sendiri, apa diceritakan, apa yaudah deh biarin aja gitu ya. Kira-kira gimana nih teman-teman? Kalau dari Mas Abid mungkin atau Mbak Niken mau ngasih saran kalau jadi korban bully enaknya gimana ya? Apa yang sebaiknya dilakukan? Saya pernah, Mbak, dulu di SMA tuh lapornya ke BK, Mbak. Oh, lapornya Di ke BK. Iya. Oh, gitu. Abid pernah ke BK, Abid? Pernah jadi Oh, pernah. pelakunya, Mbak. Pelakunya? Oh, pelaku ya. Masa sih, Bid, kamu pelakunya, Bid? Iya, seriusan. Oh, gitu ya. Jadi ini teman-teman di sini ada pengakuan dari seorang pelaku justru ya. Jadi kalau Mas Abid sarannya adalah boleh lapor ke guru BK gitu ya. Nah, selain boleh sharing sama teman-teman juga bisa loh memanfaatkan guru-guru BK yang ada di sekolahan ya, Mbak Anan ya. Mbak Anan ini nanti calon psikolog pendidikan. Nah, itu bakalan banyak banget ya pendidikan ya Mbak Anan ya. Nanti salah satu yang menangani juga gitu. Aku mau cerita dikit. Jadi dulu itu aku juga pernah jadi korban bullying. Oke. Tapi karena dulu kan zaman aku masih TK kan itu. Jadi aku masih nggak tahu harus pergi kemana, harus cerita ke siapa, kayak nggak punya teman gitu. Jadi akhirnya aku kayak mendem sendiri gitu loh. Waktu itu masih TK ya, Nan ya? Masih TK kan masih kecil gitu. Jadi nggak tahu harus cerita ke siapa. Itu rasanya itu kayak kesel banget. Rasanya itu pengen tak ajak berantem gitu temanku. Tapi ya kayak si Dayat kan tadi aku ya? nggak berdaya dulu. Kayak aku rasanya pengen tak ajak berantem gitu. Oke, tapi karena masih kecil jadinya nggak kuasa gitu ya, Nan ya? Tapi karena teman-teman di sini kan udah gede, udah besar, dan udah tahu kan kemana kalian harus mencari bantuan, jadi harapannya tidak ada lagi korban-korban bullying di sekolah. Oke,
kalau untuk bullying ya Mbak Anan ya. Nah, ini ada cerita yang lain nih. Kalau misalnya nih kita punya masalah keluarga gitu kan. Misalnya orang tuanya selalu bertengkar gitu ya, bahkan akan bercerai gitu kan. Kira-kira apa nih yang teman-teman lakukan nih? Sebaiknya apa yang kalian lakukan kalau sedang mengalami masalah keluarga? Kira-kira biasanya apa yang dilakukan? Mungkin nih Abidah mau ngasih pendapat, Mbak Abidah. Kan ada Abid dan Abidah ya, cocok banget deh. Silakan Abidah atau mungkin Novi atau Ayesa, silakan boleh ngasih pendapat apa yang kalian lakukan kalau misal ada masalah keluarga gitu. Oke, ini udah ada yang ngechat. Oke, curhat sama Mbak Allah. Abidah nih, curhat sama Allah. Waduh, Masya Allah. Emang anak Unisula ya, Nan? Anak Sula ya, Nan ya? Khairullah. Anak Sula. Amin. Gak apa-apa, kita kan satu yayasan, guys. Kata alma mater. Oke. Ini ya, tadi kalau Abidah tadi ceritanya curhat sama Allah gitu ya, cerita sama Allah gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi satu jalan ya, teman-teman ya. Kita berdoa, beribadah seperti itu. Tentu saja itu bisa menjadi satu jalan sendiri. Nah, selain itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya Mbak Hanan ya, selain kita curhat sama Allah? Mungkin ada yang mau ngasih masukan, mungkin Ayesa atau Novi atau Maharani, mungkin apa yang kalian lakukan kalau punya masalah sama orang tua atau sama keluarga? Mungkin kalau masalah orang tua itu, kalau menurut aku lebih tepatnya kalau kita tuh cerita ke om atau tante gitu ya, atau ke eyang mungkin. Ya, ke keluarga besar gitu ya, Nan ya? Ke keluarga besar. Soalnya mungkin kalau kita cerita ke orang lain itu belum tentu paham gimana keadaan keluarga kita kan. Benar-benar. Mungkin kita malu juga ya cerita ke teman gitu ya. Kalau orang tuaku lagi ada masalah, kita juga malu ya cerita ke teman ya. Oke, itu benar banget. Jadi apa namanya? Saya sendiri juga ini teman-teman, maksudnya kalau saya orang tua saya juga bercerai, jadi apa namanya waktu itu saya juga ya saya nggak tahu ya, mungkin di sini ada teman-teman juga yang mengalami masalah yang sama gitu kan terkait dengan keluarga. Jadi waktu itu emang saya banyak curhatnya sama tante saya, sama eyang saya kayak gitu. Jadi waktu kecil saya diasuhnya sama tante, sama eyang seperti itu. Jadi seperti Mbak Anan bilang tadi, mungkin kita bisa sharing sama keluarga dekat kita seperti itu, karena mungkin malu sama teman ya. Karena waktu itu waktu saya kecil tuh kayak apa ya, punya orang tua yang bercerai itu kayak masih dianggap yang apa namanya orang tuamu bercerai seperti itu. Jadi waktu itu apa ya malah jadi apa sih kayak malu gitu loh rasanya kalau cerita sama teman. Iya. Pandangannya masih negatif gitu ya dari masyarakat. Iya, benar banget. Jadi mungkin nggak enak rasanya ya gitu. Tapi sebenarnya kalau sama teman yang udah deket gitu mungkin nggak apa-apa ya Nan ya cerita ya. Nggak ada salahnya cerita sama teman. Iya. Atau bahkan sama guru BK juga nggak apa-apa gitu kan ya, cerita sama guru BK kita atau guru wali kelas kita biar beliau-beliau tuh memahami kondisi kita kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Itu mungkin Mbak Hanan. Oke, mungkin yang selanjutnya. Oke, selanjutnya. Kalau semisal kamu itu takut pergi ke sekolah karena alasan tertentu, kira-kira kalian akan ceritanya ke siapa nih? Mencari bantuannya itu kalian kemana ya kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat? Mungkin di chat aja, via atau chat bisa aja. Di chat kayak Abidah tadi ngechat. Pasangannya Abid ya. Mas Abid masih single kok ya Mas Abid ya? Single gak ya? Mungkin Farah, Nabila, atau Nur Aisyah bisa ngasih boleh mungkin pandangan Farah kalian kalau semisal Nur Aisyah apa yang
akan kalian lakukan gitu. Semisal ada suatu permasalahan di sekolah, jadinya kayak kalian takut gitu loh pergi ke sekolah kayak gitu. Itu apa yang akan kalian lakukan? Yang lain masih on kan ini? Jadi, halo. Halo. Halo Mbak, gimana? Kenapa malah Abid yang ngomong? Oke, Bit, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu takut pergi ke sekolah karena alasan tertentu? Kamu akan minta bantuan ke siapa, Bit? Kalau aku takut ke sekolah tertentu tuh, saya lapornya ke BK, Mbak. Masalahnya BK kan yang mengurusi mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Siswa-siswa yang misalnya takut kayak gitu. Saya pernah tuh, Mbak. Teman saya tuh takut ke sekolah. Karena? Terus akhirnya kan teman-teman lapor ke BK toh. Terus ke BK, terus didatangin rumahnya, dibujuk baik-baik untuk datang ke rumahnya, sama guru BK-nya, sama anak-anak juga perwakilan beberapa ketua-ketuanya gitu. Terus datangin rumahnya, diajak baik-baik, terus dia masuk lagi, Mbak. Itu udah hampir 1 bulan nggak berangkat sekolah. Katanya tuh takut dibully atau dikapain gitu. Oh, jadi teman Akhirnya kamu nih maksudnya? Teman aku. Oke. Terus akhirnya dia berangkat. Tapi itu bukan korbanku loh, Mbak. Itu bukan korbanku. Dia beda kelas. Terus kelas 2-nya bareng aku. Oh gitu. Jadi didatengin ke rumahnya gitu ya, terus akhirnya mau berangkat sekolah lagi ya? Oke. Iya, mau berangkat sekolah lagi. Dibujuk baik-baik. Oke. Itu bisa dilakukan ya, Bid ya? Kita bisa dengan sesama teman dan guru BK gitu ya bisa membantu. Oke deh. Iya. Oke, terus? Kalau pertama tuh pendekatan dari temen dulu. Temanku PC nih, PC temanku, BBM. Kamu kenapa nggak berangkat? Diam. Terus beberapa hari PC lagi, kamu kenapa nggak berangkat? Diam. Terus akhirnya udah beberapa minggu kan gurunya tanya nih, akhirnya nggak mau jawab nih sama temanku, akhirnya didatangi ke rumahnya. Gitu. Oke. Gitu ceritanya. Oke, next kali ya. Teman-teman yang lain bisa loh kalau semisal mau berpendapat atau kalian punya pengalaman, kalian bisa cerita di sini. Semisal contohnya ketika kamu dijauhin sama teman baikmu. Ada nggak di sini yang pernah dijauhin sama teman baiknya, tapi kalian juga nggak tahu karena apa gitu. Itu kalian mencari bantuannya ke mana ya? Atau apa yang akan kalian lakukan pertama kali kalau kalian itu tahu kalian dijauhin sama teman baik kalian? Mbak Rika mungkin mau ngasih pendapat? Halo, Rika, masih ada? Ya, kalau misalnya dijauhin sama teman baik, apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira mungkin ini ya, Mbak Adan ya, sharing sama teman gitu kali ya? Mungkin kalian tahu istilah bertabayun gitu. Wis. Ditanya ke teman baiknya kalian, kayak kamu kok kayaknya ngejauhin aku ya, kayak gitu. Kira-kira aku tuh punya salah apa gitu. Kita juga nggak menutup
jangan menutup diri untuk berintrospeksi. Siapa tahu kita pernah melakukan kesalahan kan ke teman kita sampai akhirnya kita dijauhin sama teman kita gitu. Oke, ke situasi selanjutnya. Jika kamu membayangkan ujian, kemudian kamu sakit karena merasa khawatir dengan ujian, kira-kira apa nih yang akan kalian lakukan? Untuk anak-anak yang SMA kali ya, kelas 11 ya dulu ya, kemarin ya? 11 atau 12 ya yang di sini? Kelas 12, ada 11, ada 12 ya. Nah, untuk yang kelas 12 nih, coba. Mungkin kalian punya pendapat. Kalian tuh kalau kalian membayangkan ujian nasional gitu, ujian nasional kok kayaknya momok banget gitu, sampai kalian itu sakit karena merasa khawatir dengan ujian yang akan kalian hadapi. Kira-kira kalian bakal ngapain? Mungkin ada yang mau sharing apa yang akan dilakukan gitu kira-kira? Mungkin Mbak siapa? Sarah Fril, ada apa yang akan kamu lakukan? Atau yang udah kelas 3 nih kayaknya Mas Dayat ya, kelas 3 kemarin itu ya. Izul, Izul katanya. Oke, Izul mana Izul? Apa yang akan kamu lakukan Izul kalau ada kayak pas kamu takut sama ujian, apa yang akan kamu lakukan? Izul ini laki-laki ya? Iya. Atau mungkin Dayat aja nih, Dayat. Atau mungkin Mas Dayat aja nih, kira-kira apa yang dilakukan nih Dayat kalau kamu khawatir sama ujian nasional, apa yang kamu lakukan nih Dayat? Doa. Berdoa. Oke. Oh, berdoa. Oke. Berdoa bisa ya. Bisa. Selain berdoa apa nih? Kira-kira selain berdoa apa yang bisa dilakukan ya? Mungkin kalau sharing lagi, kalau dulu Mbak Hanan apa yang dilakukan nih kalau takut khawatir sama ujian nasional? Kalau dulu aku cerita ke teman, karena kan aku ujian nasional kan nggak sendirian tuh. Aku punya teman yang dia juga ujian nasional bareng sama aku, jadi aku suka cerita ke temanku kalau aku tuh takut misal di salah satu mata pelajaran gitu. Terus nanya kiat-kiat dia tuh gimana kok kamu tuh bisa tenang, kamu tuh kok bisa nggak khawatir gitu. Gimana caranya, terus nanti mungkin kita belajar bareng gitu. Jadi banyak biar sharing, lebih meringankan kepanikanku gitu. Oke, jadi sharing sama teman ya, Hanan ya. Sharing sama teman, belajar bareng, tanya-tanya sama teman kayak gitu ya. Iya. Oke. Jadi mungkin itu bisa dilakukan juga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa khawatir gitu atas nanti mau ujian gimana, takut gitu kan, bisa sharing sama teman, bisa sharing sama guru BK juga ya mungkin ya, atau mungkin sama guru mata pelajaran gitu kan, siapa tahu dapat solusi atau dapat saran-saran yang lain. Benar banget. Oke deh, terus selanjutnya nih ya. Terus next. Kalau kamu sedih sepanjang hari. Kalau kamu merasa sedih sepanjang hari, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau lagi sedih, terus seharian tuh sedih aja. Pernah ada nggak yang pernah seperti itu mungkin teman-teman? Pernah, Mbak. Nah, ini yang jawab siapa sih, Mbak Niken ya? Ya. Oke, kalau Niken gimana nih pengalamannya? Apa yang dilakukan saat sedih sepanjang hari? Keluar rumah, main. Keluar rumah? Jalan-jalan. Jalan-jalan, oke. Nah, tadi sebenarnya udah dikasih tahu ya, kalau lagi sedih banget apa yang bisa dilakukan, ada banyak banget tipsnya gitu ya teman-teman ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan kayak gitu.
Oke, terus kalau pekerjaan sekolah terlalu sulit nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan teman-teman? Mungkin sama kali ya, kalau misalnya kayak tadi apa ujian terlalu apa kayak ujian gitu tadi Yang ya. yang ujian. Bisa sharing sama teman, bisa cerita sama guru BK, sama guru wali kelas kita dan lain sebagainya seperti itu. Percaya Gimana? bahwa kita Ada itu saran? tidak sendirian gitu. Oke, kita nggak sendirian gitu ya teman-teman ya. Kita bisa intinya di sini teman-teman bisa apa namanya bisa bercerita kayak gitu apapun permasalahannya pasti ada orang yang akan bisa membantu kita selama kita mau cukup terbuka gitu, untuk berbagi sama mereka semua seperti itu. Jadi emang sih yang namanya mungkin pernah nggak mungkin Hanan pernah nggak ada masalah dan rasanya tuh kayak kita nggak tahu gitu loh harus cerita sama siapa kayak gitu atau ngeluh sama siapa gitu. Alhamdulillahnya aku nggak pernah ngerasa kayak gitu ya, karena aku tuh pokoknya kalau ada masalah tuh harus cerita gitu ke orang lain. Dan yang paling sering itu emang ke temen, yang karena kan temen kan kayak udah sekelas, terus seumuran, jadi nggak terlalu age gap gitulah, nggak terlalu apa ya, jarak usianya tuh nggak gitu terlalu jauh. Jadi gitu ya, kalau Mbak Hanan itu tadi ya, apa namanya, cerita sama teman kayak gitu ya. Kalau saya pernah sebenarnya ada, kalau saya pernah mungkin ya ada hal yang mungkin saking beratnya itu saking sampai bingung gitu loh mau nanya sama siapa kayak gitu kan. Maksudnya mau cerita sama siapa gitu, karena takut gitu dinilai buruk sama orang lain gitu. Misalnya kalau cerita sama teman nanti mereka nganggep bla 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 bla, mungkin juga akan dibocorkan ceritanya gitu kan. Nah tapi terus pada akhirnya saya sadar bahwa ini masalah nggak bisa saya selesaiin sendiri gitu kan, dan akhirnya ya udah saya minta bantuan sama orang lain kayak gitu. Jadi begitu teman-teman, artinya memang mungkin teman-teman butuh waktu untuk bersedia terbuka sama orang lain, tapi apa namanya di saat kita mau membuka diri itu insya Allah pertolongan juga akan datang kayak gitu. Akan ada orang-orang yang mau membantu kita kayak gitu kan, akan ada orang-orang yang mau mendengarkan kita seperti itu. Jadi jangan lupa download aplikasi Lift Up di Google Play Store. Lift Up. Ujung-ujungnya promosi. Ini nggak promosi ya, ini gratis. Ngomong-ngomong gratis, gratis 100% gratis. Iya. Teman-teman, jadi jangan khawatir, benar-benar gratis, kalian nggak bayar 1 peser pun beneran. Jadi silahkan kalau mau coba boleh download Lift Up di Play Store atau boleh follow Instagramnya di liftup.id gitu. Jadi nanti akan bisa langsung konsultasi sama kita. Nanti yang jawab psikolog-psikolog yang ada di sana. Jadi teman-teman bisa dan boleh ya minta bantuan sama orang lain. Gitu deh teman-teman. Jadi jangan mendem semua masalahnya itu sendiri gitu. Yes, betul banget. Oke. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di hari Rabu di jam yang sama. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Apa namanya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hanan atas materinya hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sama-sama. Ya. Amin, insya Allah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama dalam hal kita bagaimana kita menolong diri kita sendiri saat kita sedang mengalami permasalahan psikologis seperti itu ya. Nah, selain itu juga setelah ini saya akan nge-share materi-materi yang sebelumnya sampai hari ini, dan pertemuan kita kan tadinya 6 kali ya. Nah, jadinya cuma 5 kali. Terakhir itu besok hari Rabu. Gitu. Jadi jangan lewatkan pertemuan hari Rabu ya teman-teman, karena nanti di hari Rabu itu akan ada prakteknya juga. Jadi akan ada beberapa kakak-kakak angkatan kakak-kakak dari Fakultas Psikologi Unisula yang membantu yang akan ikut bergabung dengan kita pada hari Rabu gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan acara hari Rabu teman-teman. Karena acaranya penting banget dan seru banget gitu kan. Lebih seru dari sekarang karena kita akan benar-benar coba praktek gimana sih yang namanya
konseling sama orang. Kayak gitu. Itu teman-teman, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini nanti rekaman video dari pemaparan materi sama materinya, insya Allah akan segera saya share hari ini juga sih kalau memungkinkan ya. Di grup nanti teman-teman bisa baca kayak gitu. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.